Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Dan mari kita selalu menata niat kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita ya menjemput kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal hifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa barikna Ramadan. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, kita semua tentunya ingin sekali dalam kehidupan ini diberikan kemudahan oleh Allah. Dalam segala urusan kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ya,
di dalam uh, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah apapun, kita ingin sekali diberikan kemudahan oleh Allah. Tentu itu pengen sekali ya, ya, ya. Tentunya kita semua pengen ya, tentu ya. Kita semua orang ingin tidak ada orang yang disusahkan hidupnya, ya tidak ada. Ya, lalu mari kita bersama-sama belajar, sama-sama uh, belajar melihat ciri-ciri orang termasuk orang-orang yang akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ciri-ciri orang-orang yang diberikan kemudahan segala urusannya oleh Allah SWT. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan kalau kita sudah tahu, ya kita berusaha untuk memenuhi ciri-ciri tersebut sehingga kita di dalam urusan kita, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, apapun kita dimudahkan oleh Allah SWT. Ciri yang pertama, orang tersebut yaitu memiliki kecintaan dan ketaatan ataupun kepatuhan kepada Allah SWT. Ya. Apa itu orang yang ya orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah, yaitu orang yang memiliki kecintaan yang mendalam kepada Allah. Mereka senantiasa berusaha taat, berusaha mengikuti perintahnya, serta menjalani larangannya. Ya, selalu taat, selalu yang ada dalam dirinya itu hanya cintanya hanya Allah semata. Hanya Allah semata. Ya, dia hanya rindu, rindu kepada Allah. Ya, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga kalian, harta benda yang kalian peroleh, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya, kalau kita lebih mencintai harta benda, keluarga, anak-anak kita dibandingkan Allah, maka tunggulah. Ini ancaman ya. Maka kita posisi Allah itu harus number one. Allah, kecintaan kita kepada Allah harus nomor satu. Ya, contohnya apa? Implementasi kita dalam sehari-hari ya. Kita rajin menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, tepat, lebih awal, melaksanakan zakat, ya kita prioritaskan. Tidak ditunda-tunda, menjaga lisan, perbuatan ini yang dilarang. Ya semata-mata hanya karena takut sama Allah. Ya, dan orang yang demikian itu melakukan ibadah-ibadah tadi akan diberikan kemudahan. Walaupun banyak sekali setan-setan yang menggoda. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu tawakal kepada Allah. Yaitu menyerahkan segala urusannya. Ya, tidak ada ketakutan, kekhawatiran apapun. Ketawakalannya maksimal. Orang yang tawakal yang sesungguhnya akan diberikan tawakal yang totalitas, akan diberikan ketenangan meskipun dalam keadaan yang sulit, walaupun dalam kondisi kekurangan, tapi sejatinya dalam hatinya tetap ada ketenangan. Sebagaimana At-Taubah 51, Allah SWT berfirman, katakanlah tidak akan menimpa kamu kecuali apa yang telah ditentukan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Jadi apapun yang terjadi ini, karena memang sudah ketentuan Allah, ketetapan Allah, maka ya sudah diterima, ridho, tawakal, berserah diri, tidak mengeluh, ya, ya, ya artinya walaupun kita sudah sebagai implementasinya dalam sehari-hari, mungkin kita sudah seorang yang bekerja sudah sangat keras untuk mendapatkan rezeki, namun setelah berusaha berikhtiar kepada Allah, hasilnya tidak tidak sesuai yang diharapkan, ya sudah tidak apa-apa. Ridho, tawakal. Namun kalau kita itu ridho, tawakal, insya Allah akan memberikan kemudahan dan jalan terbaik karena segala urusannya sudah di tangan Allah. Ahlinya segala hasil, maka hasilnya diserahkan kepada Allah itu ya.
Insya Allah yang demikian biasanya akan diberikan kemudahan. Selanjutnya, orang yang ciri-ciri orang yang dimudahkan oleh Allah, mereka juga orang itu yaitu mudah sekali menjalankan ibadah, mudah sekali menjalankan kebaikan, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah tepat waktu, dimudahkan menjalankan ibadah, sholat tepat waktu, dimudahkan berzakat, tidak berat, dimudahkan ikhlas dalam beramal, dan dimudahkan setiap kebaikan yang dilakukannya terasa lapang, ya, dan penuh. Itu dimudahkan, tidak berat, tidak banyak alasan, dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Seseorang ini yaitu seseorang yang dimudahkan, dipilih oleh Allah, dimudahkan kebaikannya, seseorang tersebut juga akan merasa mudah untuk bersedekah meskipun dalam kondisi sulit, dalam kondisi keuangannya yang sempit, tapi mudah mengeluarkan. Dimudahkan hatinya untuk lapang, dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan melaksanakan puasa barangkali, dimudahkan untuk melaksanakan puasa sunnah, dimudahkan untuk sholat bangun tengah malam, dan tidak merasa terbebani. Ya, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Yaitu, ya. Kemudian orang yang keempat yaitu ciri-ciri orang yang dimudahkan oleh Allah yaitu mudah sekali bersyukur, dan orang itu biasanya sabar dalam setiap keadaan. Orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah senantiasa mudah sekali bersyukur dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan sabar, tidak menggerutu, tidak, ya, apa walaupun berbanyak sekali cobaan ujiannya, dia tetap sabar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, jika kamu bersabar, maka Allah akan menambah nikmatku. Ya, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, tambah sabar lagi kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Jadi kalau mereka itu menunda-nunda, ya semakin dipersulit sama Allah. Menggerutu semakin dipersulit sama Allah. Jika kamu kufur, sungguh, ya. Maka ketik ini sebagai contoh, contohnya begini. Seseorang yang mendapatkan ujian, semua orang kan pasti akan mendapatkan ujian dalam kehidupannya. Atau musibah, pasti semuanya dapat. Tapi dia tetap sabar. Ada orang yang sabar, ada orang yang gerundel, ada orang yang mengeluh. Lalu yang sabar ini akan diberi, dirinya termasuk orang yang diberikan kemudahan. Bersabar, bersyukur, yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Ini ujian, dan ini Allah kesempatan. Dari ujian-ujian inilah kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, itu ya. Setiap ujian cobaan dia selalu memandangnya dari sisi positif, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk naik level. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang dimudahkan oleh Allah akan mendapatkan kemudahan oleh Allah yaitu senantiasa menuntut ilmu, senantiasa mencari ilmu, dan senantiasa berdoa. Orang yang dimudahkan oleh Allah selalu berusaha menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Dengan ilmu, seseorang bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dengan doa, dia memohon petunjuk, ya, serta diberikan kemudahan. Ya Allah, Allah sudah menyiapkan semua aktivitas kita dengan doa. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya ada doa. Mau doa apa saja ada. Doa menuntut ilmu, doa diberikan kemudahan ilmu, doa diberikan kemudahan rezeki, doa diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, doa diperbanyak harta, dilancarkan apapun urusannya, dilancarkan kita interview, wawancara, berkomunikasi, public speaking, ada semua. Ya, itu dimudahkan kita dekat dengan Allah, ada, dimudahkan juga kita dekat dengan sesama manusia, ada doanya juga. Ya, selanjutnya yaitu nomor 6, ciri orang yang diberikan kemudahan oleh Allah yaitu diberikan kemudahan juga dalam berinteraksi dengan orang lain, mudah sekali bergaul, ya. Orang-orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah ya mudah mendapatkan pertolongan dengan Allah, yaitu mudah, mereka juga mudah mendapatkan pertolongan dari sesama manusia.
mudah mendapatkan pertolongan Allah, orang tersebut juga mudah mendapatkan pertolongan sesama manusia. Ya, mudah berinteraksi dengan manusia dan akhirnya mudah mendapatkan pertolongan dengan sesama manusia. Ya, karena mudah berinteraksi dengan sesama manusia tadi, membuka pintu-pintu rezeki melalui orang-orang yang di sekitar mereka. Mereka akan merasa dimudahkan dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, maupun dalam hubungan sosial. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang memulai usaha dengan apa itu, walaupun dalam kondisi yang mungkin serba kekurangan, pas-pasan, ya, namun dengan niat yang baik, niat karena Allah, akhirnya Allah memberikan kemudahan dalam hal mendapatkan mitra yang baik, pelanggan yang loyal, dan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Ya, akhirnya juga mendapatkan karyawan atau mitra kerja yang baik. Ini salah satu kemudahan-kemudahan yang didapatkan. Rezeki yang terus saja tidak berputus-putus itu. Karena memang niatnya kebaikan. Nomor 7, diberikan ketentraman hati. Orang yang dimudahkan oleh Allah cenderung merasa tenang dan damai dalam hati meskipun menghadapi ujian. Hidup itu tidak pernah lepas dari ujian. Walaupun banyak tantangan, kompetitor, besar, tantangan dalam segala macam. Tapi hati mereka tidak mudah terganggu oleh perasaan cemas, takut, ragu. Ya. Sebaliknya, mereka lebih bisa melihat setiap masalah sebagai ujian yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap masalah tadi akan semakin dia mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh, seorang yang dihadapkan pada ujian yang hidup yang berat, seperti kehilangan pekerjaan mungkin, atau anggota keluarga yang sakit, tetapi ia tetap merasa tenang dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang terbaik. Dan ciri orang-orang yang diberi kemudian yaitu dijaga dari perbuatan dosa, dijauhkan dari perbuatan dosa. Dan artinya Allah SWT memudahkan kepada orang-orang yang ingin menjalani kehidupan yang bersih, dimudahkan menjalani kehidupan yang baik dan dijauhkan dari perbuatan dosa. Orang yang dimudahkan urusannya akan terlihat dari godaan-godaan yang menjerumuskan mereka. Perbuatan yang haram, kita dijauhkan dari perbuatan haram, kita dijauhkan dari lingkungan yang tidak baik. Ya, bisa sebagai contoh seorang yang awalnya sering terlibat dalam pergaulan buruk, banyak dosa, namun setelah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya memperbaiki dirinya dengan taubat, ibadah, dia merasa diberikan kemudahan dalam menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak baik tadi, dan akhirnya menjadi baik imannya, kan begitu ya. Kemudian diberikan kemudahan dalam mencapai tujuannya, dimudahkan dalam mencapai kesuksesannya. Ya, itu salah satunya Allah SWT memudahkan langkah orang yang berusaha untuk mencapai tujuan yang baik, terutama tujuan yang bermanfaat bagi dirinya, bagi agamanya, keluarganya, masyarakatnya. Ya, mereka akan merasakan jalan-jalan yang mudah menuju apa yang diinginkan, asalkan mereka memiliki niat yang ikhlas, yang tulus karena Allah SWT, karena untuk kemaslahatan. Ya, sebagai contoh, seorang yang ingin menjalani ilmu agama, yang memperdalam ilmu agama, walaupun mungkin dulunya terlibat dari lingkungannya kurang baik, meskipun awalnya sulit, tetapi Allah SWT akhirnya karena niat yang tulus tadi memberikan kemudahan dalam belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik melalui buku, guru, pengalaman, melalui internet, dari manapun, akhirnya terbimbing, selalu fokusnya kepada hal-hal kebaik, dan diberikan pahala dalam setiap amalan. Orang-orang yang dimudahkan oleh Allah akan merasakan bahwa setiap amal yang dilakukannya bernilai pahala. Setiap yang dilakukannya bernilai ibadah. Bahkan tampaknya kecil, tampaknya tidak biasa-biasa saja, karena diniatkan ibadah, Allah memberikan kemudahan dalam melaksanakan amal yang baik tadi dan meraih ridho Allah SWT. Ya, ya, artinya tidak. Contohnya seorang yang rutin beramal, meskipun sekedar memberi salam atau senyuman, karena tidak semua orang itu salam senyum aja kadang susah ya. Namun orang yang dimudahkan oleh Allah akhirnya mudah memberikan salam, mudah.
dan sekali lagi mudah memaafkan orang lain. Itu ya, mudah mengikhlaskan. Ya, itu ya, mendatangkan ketenangan dan pahala dari Allah. Dan selanjutnya yaitu orang yang dimudahkan oleh Allah yaitu akan mudah mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu dimudahkan dalam diberikan petunjuk dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, akhirnya mendapatkan hidayah, hikmah dari setiap permasalahan dan akhirnya terhindarkan dari sesuatu yang membingungkan, akhirnya mendapatkan solusi. Ketika kita menghadapi pilihan yang sulit dalam kehidupan, entah dalam masalah pekerjaan, pernikahan, keluarga, bisnis, untuk kita memilih keputusan yang besar, kita akhirnya terasa atau merasa terbimbing, dimudahkan oleh Allah untuk memilih pilihan yang tepat meskipun jalan tersebut awalnya terlihat sulit dan berat. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian ya. Semoga tentunya orang-orang yang tadi, uh, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan ciri-ciri orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemudahan, semua materi-materi ini dari tangannya dari Allah, semua kebaikan datang dari Allah, dan semua kesalahan-kesalahan murni dari saya pribadi. Demikian, mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, keluarganya, wabil khusus orang tua kita, para pemimpin kita, saudara kita, usaha-usaha kita ini, ya, siapapun yang membantu kita, siapapun yang telah bertemu dengan kita, kita doakan semoga semuanya sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأشهاب الميمنة ما أشهاب الميمنة وأشهاب المشأمة ما أشهاب المشأمة فالسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليه ولدان مخلدون بأكواب وأبارك كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون
لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين وريان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم